Di sini saya akan memaparkan terkait apa saja pajak badan yang akan dikenakan pengusaha ya, khususnya yang akan kita bahas untuk UMKM. Nah, sebenarnya untuk pajak ini agak penting ya, khususnya yang para Bapak Ibu pengusaha di sini. Jadi kalau misalnya eh, kita tidak melapor pajak atau eh, khususnya kita harus tahu kalau tidak melapor ke pajak, jadi di sini kita akan dikenakan sanksi atau denda administrasi dan sebagainya. Jadi nantinya akan berdampak apa saja gitu kan, bisa ke bisnis Bapak Ibu gitu kan. Banyak kasus di mana kalau misalnya kita tidak mentaati gitu aturan pajak atau misalnya itu nantinya kita akan dikenakan sanksi gitu. Sangat penting sebenarnya untuk para pengusaha itu yang mungkin kita tahu tidak ada pembukuan atau pencatatan cash flow-nya masih belum rapi dan sebagainya gitu. Itu nanti akan berdampak ke administrasi pajak ya gitu dan sangat fatal kalau misalnya dari sisi eh, dari sisi laporan keuangan khususnya pembukuan yang tidak rapi akan berdampak ke pajak gitu. Nah, nantinya akan pengaruh juga gitu ke apa ke reputasi bisnis Bapak Ibu gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan memaparkan di mana ada apa saja sih gitu khususnya UMKM mungkin yang akan dikenakan apa saja gitu. Di sini ada kita bahas mengenai PPh Badan di mana kalau PPh Badan ini sudah Recording diatur in progress. dalam Undang-Undang Nomor 17 mengenai UU Pajak Penghasilan dihitung dari penghasilan bersih. Sebenarnya untuk PPh Badan itu ada alternatif lain juga gitu kan. Selain biasanya kita sebelum melaporkan PPh Badan apa yang perlu disiapkan? Salah satunya adalah laporan keuangan atau yang biasa kita sebut pembukuan, begitu. Nah, kemudian ada juga kita menghitung dari pendapatan, penjualan atau penghasilan kotor gitu, yang dimana kita harus lapor ke pajak. Nah, ini ada tahapannya ada dua gitu kan. Yang pertama kita menghitung buat dulu apa saja gitu kan yang berkaitan dengan PPh Badan yang dilaporkan gitu. Di sini ada eh, tarif penghasilan badan yang nantinya akan dikenakan 22% kalau yang biasa kita sebut dari penghasilan bersih atau net profit. Jadi benar-benar untuk pendapatan omset dikurangin PPh sampai dikurangin ke biaya-biaya. Ini biasanya berkaitan dengan laporan keuangan, khususnya laba rugi yang perlu kita beritahu ke pihak pajak gitu kan. Ini yang perlu kita laporkan. Tarifnya di sini biasanya 22% dari penghasilan bersih. Nah, kemudian ada alternatif lain ya. Nah, ini yang sering digunakan oleh pengusaha UMKM. Jadi biasanya tidak mau terlalu rumit gitu buat laporan keuangan gitu kan. Nah, di sini bisa. Jadi omset untuk yang kurang dari 4,8 miliar setahun itu bisa tanpa laporan keuangan. Jadi melihat hanya dari sisi apa? Penjualan kotor. Nah, di sini. Jadi dia hanya penjualan kotor. Jadi penjualannya dalam sebulan itu berapa? Misalnya 5 juta gitu. Berarti tahunnya bisa 60 juta. Itu cukup dikali 0,5%. Tapi di sini itu hanya berlaku 3 tahun. Tidak khususnya jadi dia ada tahapannya untuk yang sudah berbadan PT itu 3 tahun. Kalau CV itu nanti ada beda lagi sekitar 4 tahun gitu kan. Jadi ketentuan di sini itu hanya berlaku 3 tahun dari pendapatan onset kotornya ini dikali 0,5% itu. Dari PPh Badan ini sebenarnya kita laporkan wajib setiap bulan ya. Maksudnya untuk perhitungannya setiap bulannya berapa. Nanti itu yang akan kita potong 0,5% dari penghasilan sebulan baru kita akan store ke pajak. Gitu. Secara akumulatif nanti akan terkumpul setahun di mana biasanya kita akan laporkan ke SPT badan. Itu ini khusus yang dipakai biasanya untuk UMKM. Tapi di sini hati-hati, berlakunya hanya 3 tahun. Beda kalau yang tadi sebelumnya di apa harus lengkapin gitu kan laporan keuangannya gitu kan, ada neraca, laba rugi, modal dan sebagainya.
itu baru net profit 22%. Gitu. Ini lebih mudah, tapi memang jangka waktunya hanya 3 tahun. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa saja gitu kan? Kalau misalnya sudah pajaknya apalagi yang biasa dipungut gitu. Di sini ada PPN masukan, mungkin Bapak Ibu sering tahu juga ya kalau misalnya kita beli barang gitu, kita akan dikenakan PPN masukan. PPN keluaran di mana di sini biasanya yang kita lakukan ketika kita jual barang. Kalau kita sudah selaku PKP gitu kan pengusaha kena pajak, kita wajib ada PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan di saat kita melakukan si perusahaan tersebut membeli barang ke supplier. Sebaliknya kalau PPN keluaran ya ketika kita menjual barang sebenarnya ya, menjual barang. Nah, karena kita pengusaha kena pajak jadi wajib ada PPN keluaran. Seperti itu. Nah, biasanya di sini nanti kita akan mengetahui berapa PPN yang disetor gitu kan. Kita dari PPN keluaran dikurangin PPN masukan. Jadi di sini ada PPN yang harus kita setor ke pajak. Tapi biasanya di sini nanti akan ada lebih bayar atau kurang bayar. Kalau kurang bayar kita harus setor. Tapi kalau lebih bayar nanti kita bisa restitusi untuk bulan berikutnya. Biasanya seperti itu. Tiap bulannya ya. Dan nantinya pasti ada rekonsiliasi di dalam proses PPN ini. Selanjutnya untuk tarifnya 12% ya dari dasar pengenaan pajak gitu. Untuk perhitungannya sebenarnya untuk tahun ini pun sama dengan sebelum-sebelumnya 11%, cuma cara perhitungannya aja untuk tarifnya 12% dari DPP lainnya. Ini ada proses tahapan lagi untuk perhitungannya ya. Cuma secara yang kita tahu ada kenaikan, sebenarnya tidak ada kenaikan, cuma dasar perhitungannya sebenarnya hampir sama dengan 11% untuk tahun sebelumnya. Selanjutnya di sini itu yang perlu kita tahu lagi itu ada pajak penghasilan khusus karyawan atau perorangan. Nah, di sini untuk pajak penghasilan yang biasa kita sebut pajak penghasilan 21. Ini untuk karyawan-karyawan yang memang sudah kena PTKP ya untuk tarifnya itu sendiri. Nah, di sini siapa aja yang dipotong? Biasanya yang dipotong siapa? Karyawan kita gitu atau yang penerima kerja. Itu kita wajib PPh, kenakan PPh 21. Nah, kemudian siapa yang memotong gitu kan? Pasti yang pemberi kerja. Biasanya rata-rata perusahaan gitu atau Bapak Ibu selaku pengusaha itu wajib motong. Nah, ada batas aman minimum. Nah, ini terkait PTKP ya. Jadi berapa tarif yang nantinya dikenakan ke pajak. Biasanya 15% ya, 15%, 15% sampai 35% itu akan dikenakan pajak tarifnya. Tapi kalau untuk setahun biasanya itu untuk per bulannya 4,5 juta gitu. Kalau misalnya untuk setahun itu 54 juta untuk per tahunnya. Itu biasanya ada batasnya ya. Nah, terus kemudian di sini akan dikenakan untuk tarif efektif rata-rata yang biasa kita sebut TER. Ini mulai berlaku itu tahun 2024, yang sebelumnya bukan menggunakan TER. Nah, jadi TER ini apa tarif presentase ya, yang dimana tarif presentase ini digunakan untuk sebagai dasar perhitungan penghasilan bulanannya. Ini ada banyak ya untuk presentasinya berapa-berapa aja gitu. Itu mulai dari 5%, 10% gitu kan. Jadi nanti ini tergantung perhitungan aturan siter yang sudah disediakan oleh DJP. Tapi ini sebagai pacuan untuk panduan di mana kita untuk menghitung berapa pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan yang akan dikenakan ke karyawan kita seperti itu yang dikenakan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya di sini itu ada pajak yang biasa dikenakan juga, ada PPh 23. Ini biasanya ada pajak atas jasa dan modal. Di mana kalau jasa itu ya biasanya yang kita selaku
pembeli jasa ya, seperti itu. Tapi kalau modal ini biasanya berapa yang sudah kita investasikan. Jadi misalnya kalau jasa ya jasa konsultan, jasa kontraktor, dan jasa pokoknya yang berbau jasa selain tanah dan bangunan ya sewanya gitu. Itu eh, nanti akan masuk ke PPh 23 seperti itu. Nah, di sini pajak yang Anda pungut dari biaya yang Anda keluarkan untuk supplier yang sifatnya jasa atau yang nantinya akan diinvestasikan ya. Jadi sebenarnya 23 ini tidak hanya jasa tapi juga modal yang sudah kita tanamkan ya seperti royalti, dividen seperti itu. Nah, di sini siapa aja yang dipotong gitu kan? Yang dipotong biasanya di sini itu supplier gitu kan. Di mana pokoknya yang dia terima penghasilan. Jadi bisa supplier, vendor atau yang pokoknya yang terima penghasilan jasa. Terus siapa di sini yang memotong? Yang memotong di sini adalah selaku kita yang pihak pemberi kerja. Misalnya kita menyewa jasa konsultan seperti itu ya, berarti kita wajib memotong gitu. Nah, di sini berapa tarifnya? Biasanya tarifnya kalau misalnya untuk PPh 23 atas jasa itu biasanya 2%. Tapi kalau misalnya untuk dividen atau royalti dan sebagainya itu dikenakan sebesar 15%. Hati-hati di sini kalau misalnya tidak ada NPWP, misalnya kayak seperti saya selaku pemberi kerja tidak ada NPWP, itu nantinya akan dikenakan lebih besar tarifnya. Bisa yang awalnya 2% itu bisa menjadi 4% gitu dan seterusnya. Pokoknya eh, dia akan tarifnya lebih tinggi kalau misalnya kita tidak punya, kita bukan PKP. Nah, sini apa saja objek pajaknya? Objek pajaknya di sini yang tadi saya sebutkan. Ada konsultan jasa, ada jasa sewa, kecuali bangunan apa sewa tanah atau bangunan itu bukan masuk kategori ini. Ada royalti, dividen, itu objek pajaknya. Selanjutnya ini adalah pajak yang bersifat pungutan. Contohnya di sini ada PPh 4 ayat 2, di mana pajak atas sewa. Di sini pajak apa saja yang Anda pungut gitu kan, yang nantinya Bapak Ibu pungut, yang akan dikeluarkan saat membayar sewa tanah dan bangunan. Seperti itu. Ini biasanya sudah final ya. Apa saja objek pajaknya. Nah, di sini biasanya objek pajaknya untuk sewa tanah bangunan ya di sini di mana dikenakan PPh final atas penghasilan sewa tanah ataupun sewa bangunan. Berapa tarifnya gitu kan. Berapa tarifnya di sini biasanya tarifnya akan dikenakan 10%. Kalau misal dari total sewa sebelum potong apapun. Jadi benar-benar sewa, misalnya sewanya 15 juta, berarti ya langsung 10% kali 15 juta. Seperti itu tarifnya untuk perhitungannya. Siapa saja yang membayar gitu kan. Biasanya yang membayar adalah pemilik properti yang akan membayarkan. Tapi kalau misalnya apa si penyewanya ini apa si kalau misalnya si sewanya ini pemilik propertinya ini wajib memotong dan menyetorkan gitu. Kalau misalnya yang menyewa ini adalah perusahaan, jadi perusahaan itu wajib potong gitu. Itu yang dinamakan PPh final. Jadi perusahaan itu wajib langsung potong kalau PKP. Tapi kalau misalnya yang nyewa ternyata bukan PKP, misalnya eh, belum ber-NPWP ya ibaratnya gitu, itu biasanya yang wajib potong adalah si yang punya properti tersebut. Begitu, hati-hati. Jadi kalau yang memang sudah PKP, itu nanti si bagi perusahaannya itu yang akan langsung potong. Seperti itu. Nah, dari kesimpulan yang tadi sudah saya jelaskan di atas, di sini ada beberapa aspek ya. Jadi ini lebih ringkasannya apa saja sih yang tadi saya sampaikan gitu. Kalau misalnya di sini itu ya beberapa aspek, di sini saya ada perbandingannya PPh 21, PPh 23 sampai PPh 4 ayat 2. Jenis pajaknya yang tadi saya sudah jelaskan, di sini ada gaji, kalau PPh 23 ya jasa dan penghasilan tertentu. Kalau PPh 4 ayat 2 di sini ada pajak final atas sewa tanah atau bangunan. Siapa yang dipotong?
Kalau 21 karyawan, 23 vendor penyedia jasa, pemilik tanah bangunan. Nah, di sini siapa yang memotong? Kalau PPh satu ada perusahaan pemberi kerja, perusahaan pembayar jasa, penyewa. Itu objek pajaknya bisa dilihat, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya paparkan jelaskan, ada gaji, kalau PPh tiga jasa, royalti, bunga dividen, kalau PPh 4 ayat 2 itu ada sewa rumah, kantor, ruko, gudang atau tanah. Dan di sini ada tarif umum, ada PTKP, sifat pajaknya seperti apa. Di sini sudah saya ringkaskan di materinya, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini yang tadi saya sempat di pendahuluan gitu kan, dimana kalau misalnya Bapak Ibu ada tingkat kesulitan gitu, entah itu bikin laporan keuangan ataupun misalnya pembukuan yang sederhana gitu. Di sini kita salah satu Bapak Ibu bisa meng-hire. Biasanya kan rata-rata kalau ada konsultan bisa meng-hire untuk konsultan gitu kan. Nah, di sini ada juga bisa melakukan lewat software ya, maksudnya software accounting untuk melakukan pembukuan itu. Di sini, jadi kalau misalnya tidak, biasanya banyak Bapak Ibu yang memang waktunya nggak sempet gitu kan untuk menyusun laporan keuangan, apa bahkan itu untuk lapor pajak gitu kan. Di sini kita bisa meng-hire untuk menghitung pajak sampai membuat untuk laporan pembukuan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu pengusaha. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau ada yang bisa ditanyakan. Silakan, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaan. Kita tahan dulu ya. Jadi kita akan bikin sesi sendiri di akhir sesi gitu ya, khusus untuk membahas apa saja yang misalnya masih kurang jelas atau ada yang perlu kondisi seperti apa yang mau didiskusikan, silakan gitu ya. Tapi nanti kita ada waktu khusus. Nah, berarti sekarang kita apa saja yang wajib atau perlu para pengusaha ketahui supaya menghindari tadi terkena denda, sanksi pajak dan sebagainya gitu.